Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat game edukasi dengan aplikasi AI Canva. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu perlu siapkan adalah aplikasi Canva ataupun kita bisa membuka Canva di web browser kita. Kemudian di sini adalah tampilan utama dari aplikasi Canva yang terbaru dengan fitur-fiturnya yaitu ada AI Canva. Nah, untuk membuat game edukasi di sini saya akan menggunakan beberapa contoh prompt yang sudah saya buat yang bisa Bapak Ibu gunakan ataupun Bapak Ibu tiru dan modifikasi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini saya akan membuat game edukasi dengan tema Quiz Show Family 100. Nah, setelah kita menuliskan prompt-nya di sini, nah Bapak Ibu kemudian klik tombol di sini yang logo icon tanda panah ini dan Canva akan membuatkan game edukasi yang sesuai dengan prompt yang kita buat. Jadi seperti yang kita ketahui dalam game edukasi itu terdapat struktur yang harus kita terapkan dalam membuat game edukasi. Seperti yang saya jelaskan ketika webinar kemarin, ada 3 struktur penting yang biasanya saya gunakan dalam membuat game edukasi. Yang pertama yaitu adalah tema. Tema ini adalah bagaimana kita membuat tema permainan game edukasi ini menarik bagi siswa. Misalkan game ini berbentuk kuis interaktif ataupun game ular tangga. Jadi itu adalah tema yang akan kita terapkan dalam game edukasi. Kemudian ada aturan, aturan permainan atau aturan dalam game edukasi. Aturan dalam game edukasi ini sangat penting bagi kita untuk menyamakan kesepakatan ataupun persepsi kita pada setiap anak ataupun setiap siswa yang akan kita berikan game edukasi ini. Jadi jangan sampai ada mispersepsi ataupun aturan yang tidak jelas dalam suatu game edukasi. Misalkan jika jawaban benar, maka tim ini akan melanjutkan menjawab. Jika jawaban salah, maka pertanyaan akan dilempar ke tim yang lainnya. Seperti itu. Itu adalah contoh dari aturan dalam game edukasi. Kemudian yang terakhir ada data. Data ini adalah isi ataupun materi materi pembelajaran yang akan kita terapkan dalam game edukasi. Ataupun saya biasanya menyebut konten. Jadi isi kontennya game edukasi ini tentang apa sih? Apakah tentang materi pembelajaran bahasa Inggris, ataupun IPAS, ataupun PPKN, ataupun bahasa Jawa. Dan ini harus kita tentukan dalam prompt itu supaya apa yang dihasilkan oleh Canva AI ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi di sebelah kiri ini adalah fitur live chat kita bersama Canva AI. Nah, di sini kita bisa menuliskan prompt-nya, apa yang kita inginkan di sini, dia akan bantu menjawab seperti ini. Dan sebelah kanan ini adalah proses coding atau menggenerate-nya tadi. Nah, ini sudah jadi. Jadi batas barisnya tadi 1600 baris untuk membuat aplikasi atau game itu bekerja dengan efektif. Kemudian untuk batasan karakter pada fitur chatnya ini ada di 4000 sampai 6000 kata. Seperti itu. Oke, alhamdulillah ini sudah jadi ya. Nah, ini perlu diperhatikan pada Bapak Ibu semuanya. Di sini Canva itu memberikan disclaimer ya, bahwasanya program Canva itu juga bisa membuat kesalahan. Jadi kita harus memeriksa keakuratannya. Apa maksudnya di sini? Jadi prompt yang kita tuliskan di fitur chat AI ini kita cek dulu apakah sudah sesuai dengan apa yang dihasilkan di sini. Misalkan buatkan desain game edukatif
interaktif bertema kuis family 100. Nah, ini sudah ada ya logo kita. Tadi kita sudah tambahkan logo di prompt-nya, sudah muncul, kemudian kita tuliskan judulnya seperti ini, Quiz Show Family 100, sudah ada. Kemudian materinya, materi bahasa Inggris. Nah, sudah muncul, berarti sudah sesuai. Kemudian ada halaman pertama, yaitu aturan permainan. Nah, di sini sudah muncul aturan permainannya. Permainan ini terdiri dari 10 pertanyaan seputar bahasa Inggris, nama buah, nama hewan, dan nama tempat. Setiap pertanyaan memiliki waktu 120 detik untuk dijawab. Kita cek di sini, tadi kita menambahkan aturan dalam game, yaitu hitung mundur 120 detik. Sudah sesuai, kemudian ketik jawaban pada kolom yang tersedia, dan tekan tombol jawab. Nah, ini sudah sesuai ya, dari aturannya sudah sesuai dengan apa yang kita tuliskan di prompt. Kemudian kita tadi minta tambahkan animasi. Nah, ini animasi konversi untuk jawaban benar dan bergetar untuk jawaban salah. Nah, ini sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Oke, kembali ke menu utama. Kita mulai permainannya. Nah, misalkan kita jawab di sini. Sebutkan nama buah dalam bahasa Inggris. Sekarang giliran tim A. Misalkan kita jawab apple. Nah, jawaban benar. Di sini muncul animasi konfeti. Nah, sekarang giliran tim B. Misalkan berwarna merah apa ya? Misalkan kita jawab salah ya. Banana. Banana. Nah, jawabannya salah, dia akan bergetar. Ketika jawaban salah, dia akan dilempar ke tim A, begitu. Sekarang saya ingin menambahkan fitur untuk nama tim. Misalkan saya ingin mengganti namanya bukan nama tim A dan tim B. Bapak Ibu bisa merevisi hasil yang sudah dihasilkan pada versi yang awal ini dengan menambahkan prompt baru ataupun prompt revisi pada fitur chat dengan Canva AI. Misalkan tambahkan fitur fitur untuk memberikan nama tim dan giliran setiap tim untuk menjawab. Oke. Kemudian kita klik lagi di sini. Nah, di sini dia akan mengulangi atau merevisi dari hasil dari versi yang pertama tadi. Nah, jadi dalam chat kita dengan Canva AI ini semuanya terekam ya Bapak Ibu. Di sini ini muncul tadi ya untuk prompt kita yang pertama kita buat. Kemudian kita menambahkan lagi di sini. Ini adalah revisi yang sudah kita tambahkan. Dan ini nanti bisa kita lihat lagi dalam riwayat kita membuat desain ini. Seperti itu. Nah, ini catatan penting bagi Bapak Ibu semuanya, ketika proses coding ini usahakan jangan sampai jaringan internet Bapak Ibu ini terputus. Ya, jadi gunakan internet yang stabil agar proses coding ini tetap berjalan dengan sempurna. Ya, ketika internet kita itu putus, maka proses coding ini akan berhenti secara otomatis dan dia tidak akan bisa melanjutkan. Atau kita harus memulai dari awal. Nah, di sini saya sarankan menggunakan tablet dan PC. Ya, kenapa Bapak Ibu? Ya, ketika kita menggunakan PC, ya kita misalkan mau membuka aplikasi lain ya di sini bisa membuka aplikasi YouTube. Nah, dia akan tetap berjalan. Nah, berbeda dengan ketika kita menggunakan handphone ataupun smartphone. Ketika menggunakan smartphone atau handphone kita beralih ke aplikasi lain, maka dia otomatis bisa berhenti. Proses coding ini bisa berhenti. Ketika proses itu berhenti, maka dia akan tidak melanjutkan proses menggenerate prompt yang kita sudah buat tadi.
Nah, ini sambil kita menunggu ya, meskipun kita menggunakan bahasa Indonesia di sini Bapak Ibu, Canva AI ini bisa memahami bahasa kita ataupun perintah kita. Di sini dia menjawab, I will add the feature to name both team and make the turn taking more explicit. Nah, jadi dia akan membuat fitur untuk menambah nama kedua tim dan membuat giliran untuk setiap timnya. Nah, kita perhatikan di sini ya, ini jumlah baris kita ini sudah mencapai 600. Jadi batasnya itu antara 1600 sampai 1800 itu bisa berjalan dengan normal. Apakah kode-kode yang kita gunakan di Canva AI ini bisa kita rubah? Tidak bisa ya, karena Canva AI ini nanti akan memunculkan hasil secara langsung tanpa kita bisa harus melihat kode-kode yang sudah digunakan. Misalkan kita mau mengganti substansi pertanyaan pada game edukasi, ya kita harus menuliskan prompt yang baru di sini ya Bapak Ibu. Kita misalkan mau mengganti data yang digunakan dalam game edukasi, kita ganti misalkan materi pembelajaran menggunakan bahasa Jawa, maka kita harus menuliskan prompt baru di sini. Nah, ini adalah versi kedua yang sudah dihasilkan dari game edukasi tadi. Kita lihat ini ada riwayat versinya, bahkan kita bisa lihat riwayat versi ini, riwayat versi pertama, kemudian ini riwayat versi kedua. Kita cek ya apakah dia sudah memperbaharui fitur-fiturnya. Oke, kembali ke menu utama. Nah, tadi saya minta ke Canva AI untuk menambahkan pengaturan nama tim. Kita misalkan tambah nama tim Smart. Ya, kita tambahkan nama Clever. Nah, kita juga bisa menentukan tim manakah yang akan memulai terlebih dahulu. Misalkan tim B. Oke, sekarang giliran tim Clever. Apple. Oke, kita klik jawab betul. Poinnya masuk ke dalam tim Clever. Sekarang giliran tim Smart. Oke, tim Smart. Banana. Jawabannya salah, maka dia akan terlempar lagi kembali ke tim Clever. Selanjutnya, Bapak Ibu, ketika kita rasa sudah sesuai prompt yang kita buat di sini dengan hasil yang dihasilkan oleh Canva AI ini, kita gunakan dalam desain. Biasanya saya menggunakan menggunakan desain dalam bentuk presentasi di sini. Saya tambahkan presentasi, tapi meskipun itu Bapak Ibu bisa langsung menambahkan desain ini dalam bentuk web ya. Nah, mengapa saya menggunakan presentasi di sini supaya saya bisa menambahkan misalkan materi pembelajaran. Nah, di sini saya tambahkan materi pembelajaran sehingga kuis itu berada di akhir. Bisa ya seperti itu. Nah, jadi misalkan ini ada slide kosong di pertama, kita isi dengan isi pembelajaran terlebih dahulu baru game edukasi, seperti itu. Kemudian kita akan membagikan game edukasi ini kepada siswa. Bagaimana caranya? Pertama, kita klik di sini, klik bagikan, kita bisa membagikan dalam dua opsi. Yang pertama yaitu adalah tampilan tautan publik. Tampilan tautan publik ini bisa dibuka oleh siswa tanpa dia harus menggunakan aplikasi Canva. Kita coba di sini ya. Kita akan buat tampilan tautan publik di sini. Nah, ini sudah dibuat dan ini adalah linknya. Nah, linknya ini bisa kita langsung copy paste dalam browser ataupun kita bagikan kepada anak serta peserta didik kita. Kita klik. Nah, di sini dia akan menampilkan desain yang sudah kita buat tadi. Dan ini bisa digunakan ya. Nah, ini bisa digunakan. Tim pintar. Nah, ini bisa digunakan. Ini adalah opsi pertama, yaitu dengan membagikan tautan tampilan publik. Selanjutnya, opsi yang kedua, kita bisa mempublikasikan di website.
Jadi, Canva ini memberikan kita itu domain, Canva Sheet secara gratis. Caranya yang pertama yaitu klik bagikan, kemudian kita pilih situs web. Nah, ketika situs web ini sudah, otomatis kita publikasikan dalam bentuk situs web seperti ini. Nah, ini tautan My Canva Set, misalkan ini judulnya adalah game edukasi interaktif quiz show family 100, ini bisa kita ganti ya, misalkan, kita tambahkan materi di sini, bahasa Inggris. Nah, ini bisa. Kemudian kita publikasikan. Setelah dipublikasikan, kemudian kita baru share kepada peserta didik kita ataupun, anak-anak kita, seperti itu. Dan ini tampilannya sama, kita bisa salin, kemudian kita tampilkan di situs web, dan ini sudah berhasil muncul. Jadi seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah, cara yang saya gunakan dalam membuat game edukasi. Sebentar ini sepertinya butuh proses ya, butuh waktu. Nah, kita cek, nah ini tetap bisa kita gunakan. Jadi seperti itu. Untuk itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara membuat game edukasi. Mungkin Bapak Ibu bila ada pertanyaan tentang bagaimana cara membuat game edukasi ataupun pertanyaan seputar game edukasi, bisa bertanya di grup WhatsApp, Canva Next Level. Nanti insya Allah kita akan sharing-sharing bersama di sana dan belajar menggunakan fitur Canva AI ini dengan baik. Terima kasih atas, perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila mana ada salah kata.